Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Suster Melisa Sijabat FSE dengan NIM 03221082 Skolastikes Santa Elizabeth Medan Prodi S1 Keperawatan. Baiklah teman-teman, pada pertemuan ini saya akan membagikan materi tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Organ reproduksi pada pria. Anatomi organ reproduksi pada pria terdiri dari dua bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Bagian eksternal atau bagian luar terdiri dari 1. Penis, 2. Skrotum. Bagian dalam atau internal terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, uretra, vesikula, seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulbitura. Fisiologi organ reproduksi pria. Alat kelamin luar pada pria yaitu penis. Penis adalah alat pengeluaran urin pada laki-laki dan juga sperma. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan yang disebut kulub atau prepul. 2. Skrotum. Skrotum, bagian ini terletak pada bagian bawah penis. Pada skrotum terdapat 2 atau sepasang testis atau biasa disebut buah cakar yang memiliki bentuk lonjong. Alat ini berfungsi menjaga suhu tubuh agar sesuai untuk produksi sperma. Alat kelamin dalam atau bagian internal pada laki-laki yang pertama testis. Testis merupakan reproduksi yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat dalam skrotum. Pada usia 13 atau 14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan atau hormon testosteron. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, yaitu membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. 2. Epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. 3. Vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju ke uretra. 4. Uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Proses keluarnya sperma dikenal dengan istilah ejakulasi. 5. Vesika seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. 6. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektum atau anus. Prostat berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. 7. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbatarol berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Anatomi organ reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium, tuba fallopi, uterus. Uterus ada 3,
bagian yaitu endometrium, perimetrium, myometrium. Fisiologi organ reproduksi wanita. 1. Ovarium. Ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulatan bulat yang disebut vesikel. Tiap folikel mengandung sel telur atau oosit yang berada pada lapisan tepi ovarium. Fungsinya untuk memproduksi telur matang, untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. 2. Tuba Fallopi atau oviduk. Tuba Fallopi atau oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Di ujungnya terdapat fibran yang menyempai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Tuba Fallopi ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. 3. Rahim atau uterus. Pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Uterus bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau serviks. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan korpus uteri. Terdapat 3 lapisan dalam uterus, yaitu perimetrium lapisan terluar, berfungsi sebagai pelindung rahim. Myometrium lapisan tengah, kaya sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebur dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya, juga di masa kehamilan. Endometrium lapisan terdalam banyak menghasilkan lendir dan kaya akan pembuluh darah. Sebulan sekali ketika menstruasi, lapisan ini seluruh yang ikut dengan pembuluh darah. Baiklah teman-teman sekalian, cukup sekian yang dapat saya bagikan tentang materi anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan salam Santa Elizabeth.